kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah baik ya Bu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Oktavia dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai penyakit kanker payudara. Sebelumnya, apa sih itu kanker? Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal di dalam tubuh yang tidak terkendali. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya dan di bagian tubuh lainnya. Berdasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 2015, tidak kurang dari 8,8 juta manusia meninggal dunia karena kanker. Di Indonesia, kanker menjadi penyumbang kematian ketiga setelah penyakit jantung. Pada tahun 2014, lebih dari 1,5 juta warga negara Indonesia meninggal karena penyakit kanker. Penyakit kanker yang menyebabkan kematian terbanyak pada wanita adalah penyakit kanker payudara. Kanker payudara adalah kondisi ketika sel kanker terbentuk di jaringan payudara. Kanker bisa terbentuk di kelenjar yang menghasilkan susu atau di saluran yang membawa air susu ke kelenjar puting payudara. Kanker juga bisa terbentuk di jaringan lemak atau jaringan ikat di dalam payudara. Kanker payudara terbentuk saat sel-sel di dalam payudara tumbuh tidak normal dan tidak terkendali. Umumnya kanker tersebut seperti benjolan, meski biasanya pada wanita, kanker payudara juga bisa menyerang pria. Ada beberapa jenis dari kanker payudara. Bisa dilihat di brosur yang diberikan ya Bu. Nah, yang pertama yaitu kanker jenis ductal carcinoma in situ atau DCIS. Yang kedua, lobular carcinoma in situ atau LCIS. Yang ketiga, invasive ductal carcinoma atau IDC. Yang keempat yaitu invasive lobular carcinoma atau ILC. Jenis kanker yang pertama dan kedua adalah jenis kanker non-invasif, yaitu jenis kanker yang sudah terdapat di jaringan payudara tetapi belum menyebar ke jaringan payudara. Nah, sedangkan yang ketiga dan keempat, IDC dan ILC adalah kanker invasif, yaitu kanker yang telah menyebar dan menembus hingga jaringan payudara dan dapat menyebabkan kematian. Baiklah, akan saya jelaskan satu persatu dari jenis-jenis kanker payudara tersebut. Yang pertama yaitu ductal carcinoma in situ atau DCIS. Kanker ini adalah kanker yang sudah terdapat di jaringan payudara tetapi belum menyebar ke jaringan lainnya. Nah, yang kedua adalah lobular carcinoma in situ atau LCIS. Nah, LCIS ini adalah sel kanker yang tidak termasuk kanker, tetapi sel kanker ini berada di kelenjar yang memproduksi susu. Yang ketiga yaitu invasive ductal carcinoma atau IDC. Kanker ini adalah kanker yang paling umum. Jenis ini dimulai dari saluran ASI yang menyerang jaringan terdekat di payudara setelah kanker payudara menyebar ke jaringan saluran ASI. Ia bisa menyebar ke organ jaringan terdekat lainnya. Nah, yang keempat yaitu invasive lobular carcinoma atau ILC adalah kanker yang paling umum dan berbahaya karena bermula di lobulus payudara atau jaringan yang memproduksi susu dan menyerang ke jaringan payudara lainnya. Nah, jenis kanker ini sering dialami oleh perempuan yang berusia 55 tahun ke atas. Oleh karena itu, jenis kanker yang terakhir ini sulit untuk dideteksi. Misalnya melalui pemeriksaan fisik atau mamogram, bahkan sulit melakukannya melalui pemeriksaan payudara melalui sinar X. Selanjutnya yaitu ada 4 stadium kanker payudara, yaitu stadium 1, 2, dan 3 adalah stadium awal dan stadium lanjutnya adalah stadium 4. Ada beberapa faktor resiko yang dapat menyebabkan kanker payudara, yaitu yang pertama, usia haid yang di bawah 12 tahun. Yang kedua, riwayat penyakit baik itu dari keluarga, saudara, ataupun orang tua. Yang ketiga yaitu gaya hidup, seperti mengkonsumsi alkohol. Yang keempat, yang keempat itu penggunaan kontrasepsi hormonal. Yang kelima, perokok aktif dan pasif. Dan yang keenam adalah usia lanjut. Bagaimana sih tanda-tanda dan gejala dari kanker payudara? Baiklah, tanda dan gejalanya bisa dilihat di brosur yang telah diberikan ya Bu. Yang pertama yaitu terdapat benjolan. Yang kedua, permukaan payudara seperti tertarik. Yang ketiga,
ada permukaan yang cekung. Yang keempat, ada perubahan warna kulit. Yang kelima, ada permukaan payudara yang memerah. Yang keenam, ada keluarnya debit cairan dari payudara. Nah, pemeriksaan payudara ini ada dua, Bu. Yang pertama yaitu dengan pemeriksaan sendiri, dan yang kedua itu dengan pemeriksaan klinis. Pemeriksaan sendiri itu ini, Bu, bisa dilihat di brosurnya ya, Bu. Yang pertama yaitu angkat tangan di depan cermin dan periksa apakah ada kemerahan atau bengkak di payudara. Nah, yang kedua yaitu letakkan tangan di pinggang dan periksa payudara pada langkah yang pertama. Nah, yang ketiga yaitu tekan payudara dari atas ke bawah seperti pada gambar dan rasakan apakah ada benjolan. Yang keempat yaitu tekan payudara secara melingkar seperti pada gambar dan rasakan apakah ada benjolan. Yang kelima yaitu tekan payudara ke arah piting, lihat apakah ada cairan yang keluar. Nah, yang keenam yaitu posisikan berbaring dan tekan kembali payudara secara melingkar. Kalau pemeriksaan secara klinis itu bisa langsung ke dokter ya, Bu. Nah, baiklah. Yang terakhir yaitu bagaimana penanganan dari kanker payudara. Penanganan dari kanker payudara yang pertama yaitu melalui operasi. Bisa operasi konservasi payudara, bisa mastektomi, bisa pengangkatan kelenjar getah bening atau biopsi, dan bisa rekonstruksi payudara. Nah, operasi konservasi payudara ini adalah operasi yang dilakukan dengan mengangkat bagian dari darah yang terkena kanker beserta sebagian kecil jaringan sehat di sekitarnya. Nah, kalau mastektomi itu adalah operasi mastektomi dengan prosedur pengangkatan payudara baik salah satu maupun keduanya. Nah, yang selain operasi ada juga penanganan lainnya, Bu, misalnya radiasi, kemoterapi, terapi hormon, dan imunoterapi. Baiklah, Bu, sekian penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sebelumnya terima kasih atas partisipasinya, Bu, sudah mau mengikuti penyuluhan ini. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.